Halo sahabat semua, dimanapun panjenengan berada, ya mari kita membahas hal-hal yang sangat menarik. Sekali lagi selamat datang ya, saya ucapkan untuk sahabat-sahabat semua di channel Martian Bagas Kurniawan, Presiden Warung Kopi. Tempat kita membahas topik-topik menarik seputar perkembangan yang ada di Indonesia, baik dari sisi ekonomi, politik, dan lingkungan dan lain sebagainya. Kali ini kita akan membahas tentang proyek besar yang sedang dikerjakan oleh pemerintahan Indonesia, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Apa sih IKN itu? Mengapa pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke tempat baru? Yuk, kita kupas tuntas dalam video kali ini, konten kali ini. Sejarah dan latar belakang IKN. Pertama-tama kita perlu memahami latar belakang dari gagasan pemindahan ibu kota. Ide ini sebenarnya bukanlah hal yang baru ya. Sejak era Presiden Soekarno, pemindahan ibu kota sudah pernah direncanakan atau dibicarakan. Namun barulah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, gagasan ini menjadi kenyataan yang sangat luar biasa kasih apresiasi. Jakarta yang selama ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar. Mulai dari kemacetan lalu lintas yang sangat parah, banjir yang sering melanda. Ya, kita tahu seringkali Jakarta mengalami banjir. Meski agak sebentar kemarin dipimpin oleh Pak Ahok, banjirnya lumayan, juga macetnya juga lumayan. Tata kelola kotanya juga luar biasa. Namun kembali lagi di era sekarang ini menjadi yang begitu luar biasa, kemacetan dan lain sebagainya. Hingga tingkat polusi udara yang mengkhawatirkan untuk kesehatan. Selain itu, beban Jakarta sebagai pusat segala kegiatan menjadi sangat berat. Oleh karena itu, pemerintahan memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke lokasi yang lebih strategis, yaitu di Kalimantan Timur. Kenapa kira-kira? Mengapa kira-kira? Atau apa ya pertanyaan yang tepat? Kok kemudian ditaruh di Kalimantan Timur? Mengapa? Mengapa Kalimantan Timur itu dipilih? Ada beberapa alasan utama di balik keputusan ini. Pertama, Kalimantan Timur relatif bebas dari bencana alam seperti gempa bumi dan gunung berapi yang sering terjadi di wilayah lain di wilayah Indonesia ya. Selain itu, lokasinya yang berada di tengah-tengah Indonesia membuatnya lebih mudah dijangkau dari berbagai penjuru Nusantara. Kita ingat kalau di Jakarta kasihan ya yang Ternate, yang dari pulau-pulau itu untuk menuju ke sana lumayan jauh. Tapi kalau di Kalimantan ini adalah pos strategis dan titik tengah. Mungkin kalau pembahasan di bursa ekonomi nanti di part yang kedua ya. Pemerintahan juga berharap pemindahan ibu kota ini akan mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, baik barat ataupun timur Indonesia. Dengan ibu kota yang baru di Kalimantan Timur, diharapkan akan tercipta pusat pertumbuhan baru, baik ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, yang mampu mengakselerasi ekonomi di kawasan tersebut, Kalimantan ya, khususnya ya. Selanjutnya, konsep dan desain ibu kota Nusantara. Sekarang ini kita tahu ya sudah jadi, BIM salah BIM 3 tahun sudah begitu luar biasa. Mari kita bahas tentang konsepnya dan desain dari ibu kota Nusantara. IKN dirancang sebagai kota yang modern, hijau, dan berkelanjutan. Kota ini tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat inovasi dan teknologi. Pemerintahan berencana membangun IKN dengan konsep Smart City dan juga Grand City, di mana teknologi canggih akan digunakan untuk menciptakan kehidupan perkotaan yang efisien dan ramah terhadap lingkungan. Berbagai fasilitas seperti transportasi umum yang terintegrasi, ruang terbuka hijau yang luas, serta infrastruktur digital yang canggih akan menjadi bagian integral dari IKN tersebut. Salah satu tujuan utama dari pembangunan IKN adalah untuk menciptakan kota yang ramah terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan ini akan memperlihatkan aspek keberlanjutan dengan mengutamakan
penggunaan energi terbarukan dan desain bangunan yang hemat terhadap energi. Kita tahu energi kita yang hampir diprediksikan akan habis baik dari nikel maupun batu bara, tapi ini adalah salah satu ada sumber yang menyebutkan bahwa nanti di IKN akan hemat energi itu. Yang selanjutnya tantangan dan harapan ke depan. Tentu saja pembangunan IKN tidak tanpa tantangan. Mulai dari pembiayaan yang sangat besar hingga dampak sosial dan lingkungan yang harus dikelola dengan baik. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa proyek ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas, terutama bagi warga lokal di Kalimantan. Namun, di balik semua tantangan tersebut ada harapan besar. IKN diharapkan akan menjadi simbol baru bagi Indonesia. Sebuah kota yang mencerminkan semangat kebangsaan dan visi masa depan yang lebih baik. IKN juga diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Ya, kita tahu banyak kemarin pasca IKN dibuat perdana pertama kali upacara 17 Agustus dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-79 yang dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Menhan atau Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Ya, itu mendapatkan pujian sangat banyak dari negara-negara lain. Mendapat pujian sangat bagus, ini luar biasa IKN. Bahkan kalau ada gosip politik nih, Caimin dulu menolak, kemudian datang di upacara tersebut dan memuji-muji. Ini padahal bangunan baru 3 tahun kok sudah semegah ini ya. Ini adalah satu ikon terbesar negara kita dengan lambang Garuda yang nantinya akan membawa Indonesia ke depan lebih baik. Semoga diimbangi dengan sumber daya manusia atau yang memerintah nantinya ke depan juga baik juga ya. Semoga. Oke, jadi itulah gambaran singkat tentang Ibu Kota Nusantara, sebuah proyek besar yang akan mengubah wajah Indonesia di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian setuju dengan apakah kalian setuju dengan pemindahan ibu kota ini? Atau ada pandangan lain? Yuk sampaikan pendapat kalian, jangan sampai tidak ya. Kasih kolom komentar. Di kolom komentar ini kalau tidak setuju alasannya apa, kalau setuju dan mendukung apa alasannya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update menarik yang lainnya. Sampai jumpa di video part 2 tentang IKN. Ya, terima kasih semuanya.